Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua bagaimanakah sistem kerja perusahaan asuransi syariah setelah yang satu ini. Jadi teman-teman, untuk program asuransi syariah, kita harus memahami bahwa program asuransi syariah itu berbeda dengan program asuransi konvensional. Nah, kebanyakan orang menyamakan. Ada yang mengatakan bahwa itu sama saja kok asuransi syariah dengan konvensional. Jadi, untuk apa asuransi dibangun dengan nama syariah kalau sama saja, teman-teman? Jadi pasti berbeda. Nah, oleh karena itu saya akan membuat satu penjelasan ini. Semoga bisa teman-teman kita saling belajar dan saling memberi masukan yang baik. Oke. Nah, kebanyakan juga teman-teman di lapangan, banyak nasabah yang mengatakan bahwa untuk masuk asuransi itu masih takut karena takut bangkrut, takut resiko tidak dibayar klaimnya. Nah, itu banyak sekali di lapangan. Makanya itu adalah salah satu alasan besar mengapa masyarakat Indonesia sampai hari ini belum terlalu sadar tentang pentingnya asuransi karena beberapa hal-hal yang mengganjal di pikiran mereka. Oke. Nah, sebelum saya jelaskan mengenai program asuransi syariah, saya akan menjelaskan kepada teman-teman riwayat hukum-hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Masyarakat tidak perlu lagi khawatir, tidak perlu lagi cemas akan uangnya akan hilang di bank meskipun terjadi krisis karena pemerintah telah menjamin LPS begitu dengan LPS. Nah, LPS ini aturannya keluar tahun 2005 teman-teman. Yang menjamin pinjaman maksudnya simpanan masyarakat itu 2 miliar. Bagaimana dengan perusahaan asuransi, Pak? Nah, perusahaan asuransi juga diatur untuk menjamin masyarakat Indonesia yang memiliki tabungan di asuransi dan investasi diatur dalam peraturan OJK tahun nomor 71 OJK nomor 5 tahun 2016. Jadi ini mengatur tentang kesehatan perusahaan asuransi. Kalau asuransi syariah di sini ada 3 pihak teman-teman, ada 3 pihak yang bekerja sama, yaitu ada di sini peserta. Jadi ini peserta asuransi syariah itu memiliki yang namanya akad. Jadi ada namanya akad tabarru, teman-teman. Jadi akad tabarru. Nah, semua nasabah ini sepakat untuk mengumpulkan dana bersama-sama yang bentuknya namanya dana tabarru. Oke. Nah, di sini dari dana tabarru yang terkumpul ini, teman-teman, adalah di sini perusahaan asuransi syariah. Perusahaan asuransi Mama Prudential Syariah. Perusahaan syariah ini yang mengelola dana tersebut. Nah, akad antara peserta dan perusahaan asuransi namanya akad tijari. Kalau akad antara peserta dan peserta lain namanya akad tabarru atau akad tolong-menolong. Nah, artinya begini teman-teman. Kalau terjadi resiko meninggal atau sakit pada salah satu peserta, uang yang digunakan untuk membayar klaim kepada peserta ini bukan miliknya Prudential, tapi dari milik dana tabarru atau dana kebajikan, dana tolong-menolong. Gitu teman-teman. Kalau perusahaan asuransi konvensional, dia akadnya jual beli. Jual beli itu yang membayar semua klaim ada dari aset perusahaan. Kalau syariah, dana yang digunakan bukan dari aset perusahaan, tapi dari dana bersama. Nah, oke. Nah, bagaimana cara kerjanya bahwa perusahaan asuransi syariah ini aman? Nah, ini yang paling penting. Ternyata saat ini sejak tahun 2016 sejak dikeluarkan aturan pemerintah menyimpan uang di bank dijamin oleh LPS 2 miliar, berarti kita aman untuk menyimpan uang di bank.
apapun karena sudah dijamin oleh pemerintah. Dan sekarang LPS itu sudah punya aset 115 triliun untuk menjamin simpanan masyarakat di bank. Tapi satu simpanan dijamin paling besar 2 miliar. Nah, asuransi pun diatur oleh pemerintah, yaitu dengan aturan OJK ini menjamin investasi nasabah. Nah, di sini berarti teman-teman, jadi ini cara kerjanya. Jadi peserta di sini adalah pemilik dana. Oke. Jadi ini adalah pemilik dana. Sekarang total dana tabarru yang dimiliki oleh perusahaan Prudential tahun 2020 sekitar 1,1 triliun. Nah, teman-teman bisa lihat di laporan keuangan syariah. Nah, tapi ini program Prudential Syariah teman-teman itu didirikan pada tahun 2007. Oke. 2007 itu teman-teman otomatis untuk menjalankan satu bisnis syariah harus ada izin tim audit. Dari mana? Dari ini teman-teman, dari Majelis Ulama Indonesia. Gitu. Jadi untuk mengeluarkan yang namanya sertifikat halalnya itu teman-teman, itu harus melalui namanya audit dulu. Diaudit dulu, dilihat dulu programnya seperti apa. Sama seperti lembaga MUI untuk mengeluarkan sertifikat halal kepada makanan. Mereka tidak semudah itu mengeluarkan sertifikat dan ditanda tangan. Mereka ada tim audit yang melihat dulu makananmu apa, kandungan makanannya apa semua, apakah tidak berbahaya. Setelah ditentukan bahwa ini makanan halal dan tidak berbahaya, maka ditandatangani. Dan itu setiap tahun akan diaudit. Nah, kalau asuransi syariah sendiri, dia diaudit setiap 6 bulan. Gitu. Jadi dana itu dikelola harus sesuai syariah. Gitu. Nah, ini sudah ada fatwanya. Bisa juga teman-teman Bapak Ibu sekalian download di Google, cari saja, tulis di situ fatwa halal asuransi syariah Prudential. Di situ ada. Nah, kemudian pada tahun 2007 kan Prudential Syariah ini baru mau lahir. Nah, aturan OJK ini teman-teman, jadi gini, jadi ini adalah pemilik dana, kita adalah pemilik dana, cuman kan ini pada saat tahun 2007 belum ada nasabahnya, artinya dia baru mau jalan. Jadi pemerintah harus dengan syarat itu, dengan aturan POJK ini nomor 71 ini adalah tentang kesehatan perusahaan. Jadi Prudential Syariah harus ada namanya dana jaminan. Dana jaminan yang melindungi, yang dipersiapkan untuk menjalankan usahanya, seperti itu. Nah, sebagai contoh seperti ini ya. Contoh teman-teman, kita mau pinjam uang di bank. Contoh kita mau pinjam uang di bank 200 juta untuk usaha. Nah, artinya di sini kita peminjam. Nah, apakah bank langsung menyetujui pinjaman 200 juta? Ada dua faktor bank harus melihat. Yang pertama dari apa? Pasti teman-teman sudah tahu, dari jaminan. Jadi kita harus ada jaminan di bank yang menentukan bahwa kita adalah nasabah yang layak. Biasanya bank meminta jaminan, contoh tanah, bisa jadi juga rumah dijadikan jaminan. Nah, mereka menilai nilai rumah atau jaminan kita berapa, nilai taksasinya berapa. Contoh, rumah kita nilainya dari pinjaman 200 juta, harus nilai rumah itu atau jaminan kita harus di atas dari 200 juta. Seperti itu. Kemudian bank juga melihat sejarah pinjaman kita, nama kita, apakah tidak kena BI checking atau tidak. Nah, kemudian yang ketiga faktornya adalah dilihat usaha kita, apakah pengelolaan arus kasnya bagus, cash flow-nya bagus. Nah, kalau dilihat di situ penghasilan berapa, pengeluaran berapa, maka bank baru bisa mengeluarkan pinjaman tadi. Jadi bank kalaupun nanti kreditor tidak mampu membayar cicilan kredit di bank, maka bank tidak dirugikan karena bank ada dana aset jaminan yang disimpan oleh kreditor atau peminjam. Artinya kalau saya tidak bisa bayar cicilan saya di bank, bank akan sita aset saya yang menjadi jaminan. Seperti itu. Nah, kinerja asuransi syariah sama teman-teman, kurang lebih sama. Nah, di sini yang menjadi selaku pemilik dana adalah peserta. Kita sebagai nasabah adalah yang pemilik dana. Nah, di sini perusahaan Prudential Syariah adalah pengelola.
yang mengelola uang itu. Artinya kurang lebih kita pinjamkan dia uang itu, dia yang kelola uang itu. Tapi di sini kontrak antara peserta dan Prudential Syariah itu bukan seperti jual beli. Ini adalah tijoroh. Tijoroh itu teman-teman adalah akad komersil, yaitu sistemnya bagi hasil. Oke. Nah, untuk beberapa produk asuransi syariah, kalau Prudential Syariah itu untuk produk Prucinta sendiri ada namanya fee tijorah, itu nanti Prudential nanti didapatkan namanya ujroh. Ujroh ini adalah fee bagi hasil untuk perusahaan. Dia dapat 10% bagi hasil, kemudian peserta mendapatkan 80%, kemudian 10%-nya masuk ke dana bersama, namanya dana tabarruk. Oke. Nah, jadi teman-teman, pada saat perusahaan Prudential mau menjalankan bisnis syariahnya di Indonesia, otomatis dia juga harus ada dana jaminan. Oke, untuk menjalankan bisnisnya. Semakin besar dana jaminannya, semakin baik. Oke. Nah, dan yang menentukan dana jaminan itu, yang mengaudit itu yaitu pemerintah, POJK. Aturan OJK ini menentukan berapa yang harus dijadikan dana jaminannya atau aset yang diperkenankan untuk memulai bisnisnya. Nah, kemarin tahun 2020 Prudential di laporan keuangannya untuk dana jaminannya itu sebesar 1,6 triliun. Oke. Jadi untuk menjalankan bisnisnya, Prudential harus memberikan dana jaminan itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk dana yang liquid, yang mudah dicairkan. Jadi artinya yang bernilai. Nah, seperti tadi, kalau parahnya tadi kreditor tidak bisa membayar cicilannya, seperti asuransi ini, dia sudah ada dana jaminan. Artinya di sini nasabah aman. Karena nasabah dilindungi oleh negara dengan dana jaminan itu. Seperti saat ini, jadi dana saat ini tahun 2020, dana tabarru atau dana bersama yang dimiliki oleh asuransi syariah itu sebesar 1,1 triliun. Nah, kemudian perusahaan Prudential juga harus punya yang namanya dana jaminan atau dana yang diperkenankan. Sekarang Prudential punya itu 1,4 triliun. Itu bisa teman-teman lihat di laporan keuangan. Jadi intinya seperti ini. Dana jaminan itu harus lebih besar 1,4 triliun dari kewajibannya. Seperti itu. Jadi harus lebih besar. Sama seperti ini. Kalau kita pinjam uang di bank 200 juta, jaminan kita harus lebih besar. Gitu. Nah, kalau sudah tidak sama, tidak lebih besar dari itu, maka ini dikatakan itu tidak sehat. Gitu. Jadi teman-teman, setelah tahun 2005 dan sampai setelah aturan ini ada, sudah tidak ada yang namanya lagi istilah bangkrut. Jadi itu sudah tidak ada teman-teman. Yang ada sekarang artinya dilikuidasi namanya. Jadi kalau seumpama ada satu perusahaan asuransi yang sudah tidak mampu lagi menjalankan bisnisnya, bukan karena dia bangkrut. Contoh, dia punya dana jaminan 1,4 triliun. Oke, dia punya yang namanya kewajiban atau liabilitas seperti ini. Saya punya aset 200 juta. Tapi jaminan saya juga 200 juta. Itu tidak sehat. Tidak sehat. Harus lebih. Nah, pada saat saya sudah seperti itu, pas-pasan seperti itu jaminan saya, maka saya tidak boleh lagi menambah yang namanya pinjaman saya. Kecuali saya punya aset tambahan, saya boleh menambah jaminan. Nah, begitu juga perusahaan asuransi. Kalau dana jaminannya sudah stuck, tidak mampu lagi untuk ditambah, maka tidak boleh menjalankan bisnisnya. Nah, kalau itu terjadi ada dua solusi. Likuidasi adalah pencairan semua dana nasabah dengan menggunakan dana jaminan, atau dilakukan yang namanya merger. Merger itu penggabungan antara dua perusahaan atau tiga perusahaan. Gitu. Jadi contoh perusahaan itu dibeli. Nah, tapi teman-teman di sini harus cerdas memilih perusahaan. Perusahaan Prudential Syariah sendiri ini adalah perusahaan corporate, perusahaan yang sudah berusia, merupakan anak perusahaan dari perusahaan konvensional Prudential yang sudah berusia 170 tahun lebih, hampir 2 abad gitu. Jadi untuk mendapatkan dana ini, teman-teman tahu sendiri, aset Prudential secara global, secara dunia itu total asetnya kurang lebih 10.000 triliun
Jadi itu asetnya Prudential yang ada, karena Prudential ada di 4 benua, Asia, Eropa, Amerika, dan Afrika. Nah, untuk di Asia sendiri kita pusatnya di Hong Kong. Kemudian Prudential Indonesia membuka unit syariah lagi. Nah, kantor Prudential Syariah sendiri ini masih bergabung dengan konvensional. Nah, aturan dari pemerintah dalam 16 tahun perusahaan syariah itu harus berdiri sendiri. Oke. Nah, ini kan Prudential sekarang waktu pertama kali menjalankan bisnisnya dimodali oleh perusahaan konvensional. Gitu. Ini adalah dana tabarru awal. Dana tabarru itu ada namanya CART. CART itu adalah pinjaman tanpa bunga. Jadi di sini perusahaan mendapatkan dari kerjasama antara peserta dan perusahaan Prudential Syariah. Jadi yang memiliki dana aset, dana tabarru 1,1 triliun itu bukan perusahaan Prudential. Ini adalah milik peserta. Hanya untuk memulai pertama kalinya itu dimodali oleh perusahaan konvensional. Bentuknya tapi dia tidak pakai bunga teman-teman. Tidak ada bunga. Itu namanya CART. Nah, tahun 2007 pertama kali menjalankan bisnisnya Prudential masih defisit. Belum ada keuntungan karena dana tabarru yang terkumpul tahun pertama belum ada. Jadi kan tahun 2007 kan kita masih cari nasabah baru mulai. Otomatis dana tabarrunya masih kecil. Jadi dia masih menggunakan dana jaminan dari perusahaan yang pertama. Ini jadi pinjaman. Tapi CART namanya, tanpa bunga. Nah, setelah berjalan ini Prudential sampai tahun 2021, dari tahun 2007. Jadi saat ini usia Prudential Syariah kurang lebih sudah 14 tahun di Indonesia, teman-teman. Nah, jadi perusahaan ini sangat-sangat aman, teman-teman, karena dia menggunakan yang namanya sistem tolong-menolong. Intinya, semua klaim yang dibayarkan, apakah jiwa, sakit, meninggal apa semua, semuanya bukan dari dana perusahaan. Itu dari dana tabarru. Nah, sekarang dana tabarru Prudential sudah sangat besar. Aset jaminan dana tabarru sekarang 1,4 triliun. Sementara dia punya tanggung jawab liabilitasnya kurang lebih 800 miliar. Nah, untuk menghitung kekuatan perusahaan syariah itu semakin kuat semakin tahun, kita melihat yang namanya aturan RBC. RBC ini risk based capital, yaitu kemampuan perusahaan asuransi syariah untuk membayar resiko-resiko yang mungkin terjadi di masa depan. Jadi teman-teman, di laporan keuangan Prudential Syariah di tahun 2020, Prudential memiliki dana jaminan sebesar 1,4 triliun dengan tingkat liabilitas. Liabilitas itu adalah resiko yang harus dia persiapkan untuk membayar tahun 2020, yaitu mulai dari utang jangka pendek, utang jangka panjang itu. Ya, teman-teman, saya koreksi di bagian ini, saya salah, terbalik. Jadi tingkat liabilitas yang benar adalah 542 miliar. Kemudian tingkat solvabilitasnya adalah 877 miliar. Begitu teman-teman. Nah, jadi kita akan membagi untuk mencari RBC-nya itu adalah 877 miliar dibagi dengan 53 miliar. Jadi hasilnya adalah 1630%. 16 kali lipatnya. Seperti itu. Nah, jadi intinya teman-teman, mulai hari ini, teman-teman semua tidak perlu lagi namanya mengatakan, oh bagaimana ya kalau perusahaannya bangkrut, kalau perusahaannya kolaps. Itu dulu. Sebelum ada aturan pemerintah. Sama seperti bank. Bank sekarang sudah ada aturannya, sudah dijamin oleh LPS 2 miliar. Kalau perusahaan syariah sendiri, sistemnya adalah dia sudah menjamin dananya sendiri di pemerintah, di negara. Nah, bentuk dana jaminan ini harus liquid. Apakah dalam bentuk deposito bank atau dalam bentuk obligasi atau surat utang ke negara. Jadi dana ini dana safety yang melindungi semua nasabahnya. Seperti itu. Nah, intinya teman-teman, kalau kita menggunakan yang namanya hukum syariah, teman-teman, ini adalah hukum langit. Hukum langit. Ini adalah yang disyaratkan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa kita itu memang harus tolong menolong. Ini namanya bermuamalah. Jadi kita bekerja sama antar manusia, karena manusia ini tidak bisa hidup sendiri. Kita memang makhluk sosial yang saling bekerja sama, gitu. Nah, jadi dengan konsep syariah ini semua diuntungkan, semua pihak.
asuransi pengelola diuntungkan, ada bagi hasil 10%. Nasabah kalau tidak terjadi risiko sakit, tidak terjadi risiko meninggal, dia dapat yang namanya bagi hasil. Dan uang yang dia setorkan itu dijamin kembali. Karena di sini nasabah hanya pemilik dana. Jadi dia pinjamkan ke perusahaan asuransi syariah, dia kelola uang itu. Jadi dari hasil sisa dari dana tabarun nanti ada di situ namanya bagi hasil, gitu. Nah, jadi kedua-duanya diuntungkan teman-teman. Nasabah diuntungkan, perusahaan syariah diuntungkan. Gitu. Jadi itulah cara sistem kerja perusahaan asuransi syariah. Nah, untuk menentukan besar atau tidak bisnis ini, kita melihat dari yang namanya pasar. Nah, untuk pasar bisnis syariah di Indonesia, teman-teman, ya, kurang lebih ada 80% lebih kita muslim. Jadi untuk pasar syariah ini sangat-sangat besar potensinya di Indonesia. Oke. Nah, apa solusi untuk di masa depan? Karena kita berbicara mengenai resiko ke depan ini, ya mengenai resiko sakit, kecelakaan, meninggal dunia, itu adalah resiko bersama teman-teman. Tidak ada orang di dunia ini yang kebal dengan resiko tersebut. Bahkan sekarang pemerintah sudah menjamin semua masyarakat Indonesia untuk memiliki yang namanya BPJS. Oke? Tapi kan tahu sendiri BPJS tidak menanggung semua resiko-resiko. Salah satunya jiwa tidak dijamin, khusus kesehatan saja. Nah, oleh karena itu produk program asuransi syariah itu sudah menjadi yang namanya solusi untuk teman-teman, untuk semua nasabah di seluruh Indonesia. Oke teman-teman, semoga penjelasan ini dapat memberikan manfaat buat kita semua. Mungkin masih ada yang kurang atau ada yang teman-teman mau tambahkan, silahkan. Kita juga sama-sama belajar. Semoga bermanfaat. Saya Wijaya menyapa teman-teman. Salam sukses luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.